Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada hari ini hari Kamis 18 Januari 2024 ya. Saya tiba tadi jam 9:09 waktu Indonesia Barat untuk take off di atas jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3. Dan masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP. Dan hari ini kita akan terus memantau pekerjaan yang ada di dekat overpass Limo dan juga melihat situasi terkini dari volume ataupun lalu lintas yang ada di jalan tol Cijago 3 ya pemirsa. Kita langsung saja melihat bagaimana kondisi di gerbang tol Limo Utama, Limo 1 dan Limo 2 sebelum menyaksikan pekerjaan area blind spot. Oke. Ya, seperti yang disaksikan pemirsa, bagaimana situasi terkini ramai lancar kedua arah menuju ke Bogor ataupun menuju ke arah bandara. Terpantau kendaraan ramai lancar pemirsa. Sampai di hari ini alhamdulillah situasi di Jor 2, tepatnya pantauan kita di tol Cinere Jagorawi, terpantau ramai lancar. Sekarang kita coba langsung aja melihat bagaimana situasi pekerjaan yang ada di area yang sudah dibuka pemirsa. Dan saat ini juga sedang disesuaikan untuk dibuatkan juga kanstin pembatas ya, kanstin beton pembatas jalur pemirsa di area tengah ini. Nah, ini sudah dilakukan proses penyesuaian. Sebentar pemirsa ya, saya coba turunkan lebih rendah drone-nya agar bisa lebih jelas kita melihatnya. Kalau di zoom itu gambarnya suka pecah ya pemirsa. Jadi ini kita turunkan saja drone-nya agar terlihat lebih dekat. Nah pemirsa, saat ini karena markanya masih marka yang lama, sebenarnya kalau melihat situasi di jalanannya ini yang area blind spot ini sudah dibuka, dan area yang lama saat ini sedang dilakukan proses pengukuran ataupun perhitungan kembali untuk pemasangan kanstin dan juga nanti penyesuaian pekerjaan dari marka jalan yang ada di Limo Raya ini pemirsa. Dan saat ini juga kita saksikan ada satu ekskavator yang mengangkat kanstin beton ini ya. Nah, nantinya kanstin beton ini juga akan dipasang pertama di titik ini, dan juga ada di titik depan sana ya, dekat dengan satu sisi lainnya. Nanti kita akan terbang ke sana agar bisa melihat jauh lebih dekat lagi, lebih jelas lagi. Nah, yang jelas kita menyaksikan di sini pemirsa. Nah, ini kanstin beton yang juga sudah dilakukan pemasangan, dan ini telah dibuka. Dan memang ini agak aneh karena di titik ini informasinya seperti yang kita saksikan ini masuk di wilayah penlock tambahan ya. Nah, ini tinggal sedikit lagi, sisa satu lajur lagi. Nah, ini masuk dalam penlock tambahan. Informasinya demikian ya. Saya pikir masuk penlock lama, ternyata ini katanya masuk dalam penlock tambahan. Berarti kita harus menantikan proses pembayaran di area penlock tambahan ini. Dan informasi terakhir dari masyarakat penlock tambahan pemirsa, dijanjikan oleh pihak stakeholders terkait dari PPK lahan dari Kementerian PUPR, disampaikan bahwa diusahakan pada bulan ini, bulan Januari, akan dilakukan proses pembayaran. Namun belum ada update terbaru lagi. Ketika saya tanya apakah dari masyarakat sudah mendapatkan kabar lagi dari stakeholders, ternyata belum mendapatkan kabar-kabar kembali ya terkait dengan informasi pembayaran. Ini sepertinya ada mobil yang salah pemirsa. Ada mobil yang salah sepertinya. Dia mundur lagi tadi ya. Ada apa gerangan ini? Ini membuat orang lain jadi bingung ya.
Apa dia jauh sekali? Mau ke Naman Iskandar kenapa masuk tol? Oke, kita nantikan sekarang tanggal 18, jadi kurang lebih sekitar 12 harian lagi menuju akhir Januari. Apakah akan ada pembayaran untuk penlock tambahan ini atau tidak? Jadi karena pekerjaan ini akhirnya dicicil ya, pekerjaan sisa yang bagian tol Cijago 3 ini akhirnya dicicil seperti yang bisa disaksikan. Bagian-bagian yang sudah bebas, yang sudah bisa dikerjakan saat ini dilanjutkan oleh kontraktor pelaksana di bagian pengerjaan pemasangan kanstin untuk membatas jalur di area Limoraya. Nah, nantinya juga pemasangan kanstin juga akan dilakukan di titik ini pemirsa. Nah, ini dia. Nah, sebelum pemasangan kanstin nantinya di sini juga ada pengecoran juga di bagian ini. Nah, seperti yang terlihat ya, di sini ada bagian tanah yang sudah dilakukan penggalian oleh ekskavator dan nantinya akan dilakukan proses pengecoran oleh kontraktor pelaksana di sana untuk disesuaikan agar sesuai dengan gambar. Artinya seperti di sisi kiri yang semakin menyempit ke arah Cinere, nanti di sini juga dibuatkan kurang lebih demikian, ya. Oke, sekarang kita lanjut pemirsa. Kita akan menyaksikan dulu bagaimana situasi lalu lintas di gerbang tol Limo 1. Gerbang tol Limo 1 pemirsa, saat ini kita memantau situasinya lancar jaya ya. Kondisinya dari Limo 1 ini lancar jaya, seperti yang bisa disaksikan di layar video pemirsa semua. Kita ambil dari drone jam 9 ini sudah terang sekali pemirsa. Sudah terang sekali. Sempat tadi ada gerimis sebentar ya. Pagi-pagi tadi gerimis sebentar, namun jam 9 ini sudah terik pemirsa, sudah terang. Alhamdulillah. Nah, seperti yang bisa disaksikan bahwa ini adalah area gerbang tol Limo 1 yang lancar jaya. Sekarang kita ke gerbang tol Limo 2 pemirsa. Kita akan ke gerbang tol Limo 2. Oke, kita lanjut ke gerbang tol Limo 2. Oke, sip, kita berputar, berkeliling. Ya, di bagian ini, nah ini juga kemarin saya mendapatkan video. Nah, ini air-air yang ada di sini akibat adanya air yang turun dari posisi yang lebih tinggi daripada Jalan Limoraya memasuki area ini. Selain membawa air juga membawa sampah dan lain sebagainya ya. Nah, ini kemarin saya mendapatkan gambar saat hujan. Jadi ada aliran air yang memasuki ke Jalan Limoraya yang posisinya jauh lebih rendah daripada posisi jalanan yang ada di area yang sedang kita saksikan di area-area ini. Ya, ada jalan-jalan di atasnya. Oke, dan kita langsung aja menyaksikan gerbang tol Limo 2. Gerbang tol Limo 2 lalu lintasnya lancar jaya pemirsa. Lancar jaya. Seperti yang bisa disaksikan, kondisinya lancar jaya. Nah, ini ya, ada sebagian kendaraan yang keluar di gerbang tol Limo 2 dari arah Kukusan, dari Lestari, dari Margonda, dari Jagorawi ataupun dari tol Cimanggis Cibitung yang mungkin ingin keluar di tol Limo 2 ini. Oke. Jadi seperti yang terlihat bahwa sejumlah kendaraan lancar jaya ya. Jadi tol Cijago ini memang benar-benar lancar jaya. Jadi setelah dianalisa lagi, kemacetan itu karena beberapa hal, karena hujan dan karena kehabisan saldo. Dan alhamdulillah nih, sudah beberapa pekan tol ini dibuka. Kita saksikan sudah hafal semua sepertinya pengguna jalan bahwa menggunakan di area ini saldo harus cukup, tidak boleh kurang. Gitu ya. Saldo wajib cukup, tidak boleh kurang. Ada bis juga nih, ada bis. Oh, ini bis ini pemerintah kayaknya nih. Ya. Bis apa ini?
Brin. Bisa apa itu ya? Nggak begitu kelihatan. Tapi platnya plat merah itu. Nah ini bisa apa nih? Nggak kelihatan juga. Ada bis ya. Brin sih kalau yang tadi yang biru tulisannya Brin. Plat merah. Sudah banyak yang menggunakan area tol Cijago pemirsa. Kalau yang ini juga yang melintas, oh sama plat merah juga ya, Brin juga. Yang putih tadi juga Brin juga ternyata. Oke, kita lanjut pemirsa. Ini adalah situasi yang bisa disaksikan. Ada sejumlah truk-truk yang juga melintas. Nah, ini truk besar juga nih, ya. Truk multi ya. Nah, ini harus dipastikan saldonya cukup ya. Kalau nggak cukup jadi lama. Lihat gardu lain aman-aman saja. Harus dipastikan bahwa masuk di gerbang tol ini saldo cukup. Dan ingat, satu kartu untuk satu kendaraan, bukan untuk banyak kendaraan ya. Jadi kalau Anda tidak membantu orang lain dengan meminjamkan kartu, Anda tidak pelit dan Anda tidak perlu merasa berdosa, karena memang satu kartu itu untuk satu kendaraan. Kalau Anda ingin membantu kendaraan yang ada di depan Anda, mungkin bisa misalkan dengan membantu melakukan top up. Kalau Anda punya handphone yang bisa, ataupun yang mungkin sama dengan pemilik dari providernya sama gitu, misalkan sama-sama e-money, lalu Anda bisa membantu untuk top up mobil depan Anda, maka boleh. Tapi kalau meminjamkan kartu itu sekali lagi bukan tindakan yang tepat ya untuk membantu di jalan tol. Dan Anda tidak perlu merasa berdosa, tidak perlu merasa jahat jika tidak meminjamkan kartu e-tol di gerbang tol itu ya. Karena memang ketentuannya satu kartu untuk satu kendaraan. Kecuali Anda punya kartu e-tol yang banyak dan semuanya memiliki isi ya, memiliki saldo, lalu Anda ingin kasih sebagai bagian dari sedekah, itu boleh. Karena satu kartu untuk satu kendaraan. Jangan sampai memberikan kartu atau meminjamkan kartu pada orang lain. Akhirnya juga banyak juga ada di komentarnya tuh, meminjamkan kartu, kartunya malah dibawa kabur sama mobil yang dipinjemin kartunya. Ada tuh ya. Nanti saya tayangkan lah ya. Niat membantu, yang dibantu malah bawa kabur e-tol yang diberikan. Jadinya orang ini nggak bisa lewat ya, nggak bisa lewat ya, gara-gara e-tolnya dibawa kabur oleh kendaraan yang meminjam e-tol tersebut ya. Entah dia sengaja, entah dia lupa, karena kita tidak tahu, tidak berada di posisi tersebut, dan kita nggak tahu juga orang yang bawa kabur ini punya modus sengaja atau tidak sengaja, itu juga kita tidak paham. Tapi yang jelas ada pengendara yang punya pengalaman demikian. Wah, anginnya kencang sekali pemirsa. Anginnya kencang sekali pada situasi di pagi hari, padahal masih jam 9-an. Oh, ada mobil truk tadi ya yang lewat ya. Saya coba lewat bawah aja kali ya. Nggak lewat atas lagi. Kita akan ke Simpang Susun Krukut pemirsa. Kita lihat apakah di Simpang Susun Krukut masih ada. Oh, masih ada yang bingung juga ya ternyata ya. Nah, ini tertangkap kamera, ada kendaraan yang sepertinya. Kenapa ini? Ini kendaraan petugas atau kendaraan yang menabrak? Oh, ini saya nggak tahu nih, nggak lihat nih. Ntar coba saya habis selesai menerbangkan drone, saya kontak pihak terkait ya. Ada apa ini? Mobil tersebut ya. Ada mobil yang nggak tahu tuh.
Saya pikir dia salah ambil jalur, terus dia ingin putar balik gitu. Bentar ya. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Nanti saya coba kabarkan ke pengelola itu, kira-kira ada kendaraan itu kenapa itu. Oke, ada bis. Bis apa ini? Bis Sinar Jaya, pemirsa. Ada bis Sinar Jaya yang sudah melintas di jalan tol Cijago Jor 2, pemirsa. Oke, sekarang kita lanjut ya, pemirsa, kita lanjut ke Simpang Susun Krukut. Ada apakah gerangan di Simpang Susun Krukut? Situasinya ramai lancar, pemirsa ya. Enak sekali kayaknya tol seperti ini. Kebutuhan pengguna jalan ingin cepat sampai, bisa dinikmati, bisa dirasakan ya. Mau ke bandara, BSD, Merak. Meskipun sekali lagi Merak juga ada jalan tol lagi yang terkoneksi lagi ya. Artinya dengan Jor 2 ini juga udah bisa ke Merak dengan koneksi dengan jalan tol lainnya gitu ya. Ya, ramai sekali ya kendaraannya. Jam 9 loh padahal ini. Saya pikir pagi-pagi dan malam hari doang yang padatnya gitu ya. Bukan padat sih, ramainya gitu ya. Ternyata jam 9 juga masih ramai seperti ini, pemirsa. Coba lihat tuh, kendaraan-kendaraannya ramai banget. Wah, ada bis lagi tuh. Bis mana tuh? Sinar Jaya juga, pemirsa. Mantap. Bis Sinar Jaya. Sekarang kita naikkan dulu, pemirsa ya. Nah, di sini biasanya penyakitnya nih muncul nih, penyakit sinyal. Penyakit sinyal remote canggih tapi sinyalnya yang payah. Kenapa nih ya? DJI. Remote canggih tapi sinyalnya payah ya. Beda sama remote jadul yang harus pakai HP, tapi sinyalnya lebih kuat ya. Oke. Ini adalah situasi terkini Simpang Susun Krukut, pemirsa. Seperti yang dilihat bahwa tidak ada antrian kendaraan. Pengguna yang menggunakan ke arah Antasari, ke arah Sawangan, semua bisa kita lihat dari video ini, dari titik ini ya. Dari arah sebaliknya juga yang menuju ke arah bandara atau menuju ke Jagorawi, ataupun dari arah sebaliknya Jagorawi ke arah bandara, semua terpantau lancar jaya, pemirsa ya. Mantap. Ini telaga-telaganya juga kita saksikan ini ya, tidak terisi air ya, tapi basah mungkin akibat beberapa hujan yang lalu. Tapi air cepat menyerap ke dalam tanah, pemirsa ya. Baik pemirsa, itu aja mungkin bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Sekali lagi saya ingatkan untuk pemirsa semua, harap berhati-hati menggunakan di Jalan Limur Raya karena ada penyesuaian untuk pemasangan kanstin beton yang berada di tengah Jalan Limur Raya. Dan juga beberapa titik lainnya yang masih ada pekerjaan dan masih menunggu pembayaran dari penlok tambahan. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih atas segala support dan dukungannya yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih juga yang sudah mendukung langsung dengan mengirim support thanks dengan super sticker. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video turun tol Cijago terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.